6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi dengan NIM 2010 1152 2011. Saya dari Prodi Agronomis Perikanan kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Udana Hasana dengan NIM 20107153200008. Saya dari program studi agrobisnis perikanan. Kenalkan, nama saya Ricardo Selatambun dengan NIM 201071531001 Prodi Agrobisnis Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini dari kelompok aquacultur yang ingin mengerjakan tugas akhir semester, yang mana di sini kami akan bertanya-tanya tentang bisnis kolam ikan koi yang berada di Jalan Bina Putra, Guntung Payung. Di sini kami langsung bersama pemilik kolam ikan koi. Sebelumnya saya perkenalan dulu, Pak. Nama saya Muhammad Sadam Maksum, kami dari Prodi Agrobisnis Perikanan. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang bagaimana cara budidaya ikan koi. Sebelumnya izinkan Bapak berkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau saya Edi Budiono, pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang PNS. Dan untuk di rumah ini memang ada kolam yang sebenarnya untuk hobi aja, tapi lama-kelamaan bisa menjadi suatu usaha yang bisa sampingan lah. Ya, jadi di sini saya ini, Pak, dapat ada beberapa statement dari masyarakat tentang bisnis ikan koi. Di sini saya memiliki 3 statement. Statement yang pertama yaitu apakah bisnis ikan koi ini bisnis yang musiman? Lalu statement yang kedua, apakah ikan koi ini merupakan ikan yang membawa keberuntungan? Yang ketiga yaitu apakah ikan koi ini memiliki keuntungan yang besar dalam bisnis usaha ikan koi ini? Ke statement yang pertama, apakah ikan koi ini ikan yang musiman, bisnis musiman? Kalau setahu saya tidak musiman, artinya memang komunitas koi ini kan ada komunitasnya lah, ada perkumpulannya, biasanya tuh ada di Banjar Baru, di Banjarmasin. Mungkin ini karena masa pandemi kan, jadi banyak orang-orang yang tidak punya kegiatan, jadi mungkin setelah melihat ada kegiatan ikan, orang memelihara ikan kan, jadi baik, asik kan. Sebenarnya kan kayak ikan cupang kan kemarin musiman juga, sekarang mulai hilang. Apakah ikan koi ini terus lagi gitu? Kalau koi termasuk bisa bertahan dia. Terus lagi lah. Ya terus. Tidak seperti ikan cupang yang sifatnya musiman. Misalkan pada saat musim libur sekolah, anak-anak cari ikan cupang karena dia libur kan. Kalau di koi ini mungkin karena komunitasnya yang banyak yang orang-orang tua kan, jadi tidak mengenal musiman kalau menurut saya. Jadi mereka kadang-kadang punya kolam di rumah, baik itu kolam di tanah, kolam yang ada di akuarium, bahkan di dalam rumah juga ada juga kan kolam-kolam seperti itu. Jadi statement yang pertama ini bahwasanya ikan koi ini tidak ikan yang musiman. Lalu lanjut ke statement yang kedua, apakah ikan koi ini ikan termasuk yang membawa keberuntungan? Kayak ada hoki katanya kalau melihara ikan koi itu. Memang gimana menurut Tian? Koi ini kan ikan yang didatangkan dari negara Jepang kan, Jepang yang dulu kalau tidak salah itu di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Blitar itu kan ada makam mantan presiden kita yang pertama, Pak Soekarno kan. Jadi karena mungkin ada salah satu dari keluarga mereka, beliau itu kan yang ke Jepang, gitu mungkin itu semua asal ikan koi. Filosofi ikan koi yang ada di Indonesia sekarang berasal dari tadi, sebenarnya dari Jepang. Oh, ini kan aslinya dari Jepang dia. Cuma dibawa ke sini lagi. Ya, itu sekitar mungkin setelah kemerdekaan. Itu Presiden Soekarno kan salah satu pecinta ikan juga. Koi. Dan salah satu istrinya mungkin dari sana juga kan yang kita kenal kan, ada dari Jepang. Jadi
Itu asal muasal. Jadi Kalau ada hoki ya mungkin itu sendiri-sendiri maksudnya. uh, Kepercayaan masing-masing. memang kepercayaan orang sana hoki. hoki dia. Orang Jepang orang hoki. Jepang hoki. Oh. Ya mungkin karena sifat air kan. Sifat Oh. air ini kan dia dingin, iya. sejuk, menenangkan. Oh, jadi Kalau kita dengar kan seperti nada kan ada suara air kan. ya. Kalau mungkin sudah ada melihat dengar Ya. ada air kan. Ya. Apalagi nanti malam Ya. pada saat orang tidak ada suara, kita mendengar gemericik air. Oh, Hoki di sini ya keberuntungan dalam artian tidak semua orang bisa menikmatinya seperti itu. Misalkan Oh. di rumah Sadam tidak ada punya akuarium, kan tidak bisa menikmati nih. Kalau di rumah sini kan kita punya berapa akuarium dengan jatuhnya air, kita merasa beruntung. Hoki di sini kan selain hoki material, uang, ya, uang. keberuntungannya juga kita Ketenangan, mempunyai suasana yang tidak ya. dimiliki orang. Oh. Itu sebenarnya kalau filosofi koi ini. Makanya kalau kadang-kadang kan orang dipelihara ada yang dalam rumah. Ya. Karena dia mungkin pada saat dia bangun tidur dia ingin melihat kolam yang ada ikan yang berenang ke sana kemari kan. Mendapatkan ketenangan Ketenangan sendiri. kan, hoki kan, Ya. dia punya keberuntungan. Oh, Tidak iya. semua orang kan Iya. punya suasana seperti itu. Iya. Nah mungkin hokinya di situ. Hoki dalam artian tidak semutlak harus materi, mendatangkan uang apa segala. Mungkin secara filosofinya kan kalau kita sudah tenang kan kita bekerja enak juga kan. Iya, iya. Nah kita tidak stres. Kalau kita pagi-pagi stres kan mungkin hoki juga tidak mendekat dengan kita kan. Oh iya iya. Oke. Lanjut ke statement ketiga yaitu bisnis ikan koi ini merupakan bisnis yang memiliki keuntungan yang besar atau Kalau menurut saya memang menguntungkan dia. yang sangat besar? Iya. Oh. Karena ikan koi ini makin besar makin mahal. Yang besar lebih mahal. Makin besar makin mahal. Iya. Dia dijualnya per ekor. Per ekor. Nah, dia masing-masing ukuran beda-beda harganya kan. Oh iya iya. Misalkan dia ukuran 3 sampai 5 cm sekian harganya. 6 sampai 8 sekian. Paling minimal berapa ukuran? Kalau yang dulu kita di sini kita beli bibitnya. Beli bibitnya kemarin tuh sekitar harga Rp1.000 satu ekor. 1.000. Itu ukuran 23, jadi 2 sampai 3 cm. Oh, Ya mungkin ya seperti kelingking ya itu. Kalau ini sudah besar, mungkin ini sudah ada yang ukuran 6-8, ada yang 10-12. Harga jualnya sudah bisa mencapai 5.000 paling murah. Paling murah 5.000. 5.000 paling murah. Nah, bahkan bisa mencapai yang 10 sampai 12.000 per ekornya. Jadi modal yang Rp1.000 tadi. Lalu kalau tentang masalah manajemen pakan ikan koi ini, Kalau pakan mudah aja karena kan aja. dia pagi. ya. Ya mungkin karena saya di sini kerja sebagai pegawai kan, jadi siang nggak bisa makan nih saya. Sore baru pulang kerja, baru saya pakanin. Oh iya. Jadi 2 kali aja satu harinya. Tapi kalau pertumbuhannya bagus saja. Untuk frekuensi makan ya kita sambil lihat kan, artinya berapa berat badan. Ya mungkin ini tidak sama seperti ikan konsumsi yang bisa dihitung berapa beratnya kan. Kalau ini mungkin perkiraan, kalau dia sudah tidak reaksinya makannya sudah kurang, mungkin dia sudah kita anggap kenyang kan. Oh, seperti gitu. itu. Kalau misalkan pernah nggak kejadian kalau tiba-tiba ikan di kolam ini mati semua itu pernah? Enggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh iya. Kalau bisa ada kolam yang mati semua itu kira-kira gimana? Mungkin Gara-gara apa itu? ya pertama mungkin airnya belum pernah diganti. Oh gitu. Sedimen atau endapannya berupa kotoran itu banyak di dalam kolam. Itu mungkin bagusnya ada semacam pergantian air. Kalau kita di sini mungkin 1 minggu sampai 10 hari kita ganti airnya, tapi tidak harus 100%. Ya mungkin kita ganti 20%. Nanti baru kita masukkan air baru. iya. Jadi mungkin secara kualitas air itu tetap terjaga nantinya. Terus awal mula pertama kali menebar bisnis ikan koi ini, pertama kali menebar modalnya berapa? Kemarin kita ini beli hampir 1.000 ekor. 1.000 ekor. Jadi kan ada 4 kolam nih, kita taruh 250. Iya. 250. Nah, kita pelihara
kemarin itu ya mungkin pada saat umur 1,5 bulan sudah bisa dijual. Itu yang tadinya 1.000 bisa laku, ada 2.500 per ekornya, ada yang 3.000. Ya alhamdulillah hampir tidak ada kematian sih, artinya karena mungkin Perawatan yang bagus ya. ya. Mungkin yang pertama di sini airnya air sumur. Tidak punya PDAM kan. Kalau PDAM itu kan ada perlakuan sendiri karena dia kan ada kandungan kaporit apa segala kan. Kalau ini kan air sumur yang sementara kita taruh di tandon, baru kita masukkan ke dalam kolam, sehingga ada mati, tapi mungkin 1-2 ya paling 1, 2, 3 ekor aja enggak. Mungkin ya karena persaingan makan aja itu kan. Terus ini ada sedikit pertanyaan dari teman sekelompok saya. Berikut ini ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama, Ini saya ingin bertanya tentang ikan koi. Media apa yang digunakan untuk membudidayakan ikan koi? Terima kasih. Ini kan saya pembesaran pembesaran ikan pendederan. pendederan. Nah, bukan kalau pemijahan kan mungkin Beda lagi. dia. Kalau Iya. pemijahan tuh kita mengawinkan ikan lah istilahnya kan. Istilahnya kalau dalam perikanan kita pijahkan, kita kawinkan. Ya mungkin itu lebih rumit karena mungkin perawatannya banyak kan. Ada hapa, ada ya airnya juga harus bagus. Hapa itu artinya tempat dia untuk bertelur, menempelkan telurnya tadi Hapa. kan. Hapanya itu biasanya dari sini sabut ijuk kelapa yang sapu itu biasa untuk menempelkan. Dari situ juga mungkin kalau dia kurang, rangsangannya kurang kan, bisa disuntik. Ada hormon untuk menyuntik dia. Itu kalau pemijahan tadi. Pemijahan. Kalau di sini kan saya dari hasil pemijahan, mungkin umur 1 bulan dia sudah berukuran 2-3 cm, saya beli. Oh iya. Mungkin ada kemarin sempat ada yang Rp800 per ekor, ada yang Rp1.000 per ekor. Nah saya dederkan di sini Ke kolam. Nah di kolam saya deder itu artinya dari fase dia menetas, mungkin umur sebulan. Nah mungkin umur sebulan sampai umur 3 bulan itu mungkin pendederan. Nanti bisa sampai pembesaran nanti akhirnya kalau orang beli sini kan otomatis untuk dibesarkan dia. Ya, untuk dibesarkan. Nah kalau saya di sini kalau untuk pendederan ya mungkin air aja di sini yang saya ada filter air yang harus saya siapkan. Harus diperhatikan tadi. Diperhatikan mungkin seminggu sekali. Karena saya kerja kan, mungkin Sabtu Minggu saya bersihkan. Ada waktu seperti ini kan hari Sabtu nih. Tadi baru bersih kan, ada berapa saringan, ada 3 saringan saya bersihkan. Jadi secara kualitas dia terjaga airnya. Itu aja, kalau dijaga air aja. Paling nanti ada air itu sudah seminggu 10 hari dikurangi sedikit, ya mungkin sekitar 25% lah. Masukkan air baru. Masukkan lagi air baru. Jadi tidak usah kuras semua. Jangan. Kalau dikuras semuanya kadang-kadang bisa terkejut dia kan. Terkejut. Adaptasi ulang lagi. Ya ada air baru lagi nanti. Iya. Terus nih ada pertanyaan lagi dari teman saya. Saya dari kelompok 6, izin bertanya kepada Bapak, berapa lama rata-rata ikan koi hidup? Kalau bisa sampai 10 tahunan ada. 10 tahunan bisa lebih. bertahan. Oh iya. Ada yang besar kan seperti Paha, ada. kaki. Kalau makin besar makin mahal dia, apalagi jenis-jenis yang kayak kohako. Nah, itu yang sering disukai orang di sini, yang merah sama putih. Ya. Terus ada kuning sama hitam. Semakin besar semakin mahal ikan ya, koi. ya. Berarti rata-rata ikan koi hidup tuh kisaran sampai 10 tahun. 10 tahunan dia. 10 tahun ke atas bisa mati. Kalau penjagaan airnya bisa bertahan juga dia. Bertahan Masih 20 bisa tahun. bertahan, sampai 15 tahun nih. Oh iya. Intinya kan makannya dijaga, airnya dijaga kan. Ada pertanyaan lagi dari teman yang lain. Saya ingin bertanya, apakah ikan koi termasuk ikan yang mudah terkena penyakit? Sekian, terima kasih. Selama di sini hampir tidak pernah sih. Tapi ikan koi Sakit itu dalam artian mungkin ini aja, kalau yang pernah kejadian tuh dia nafsu makan mungkin nggak bagus, jadi dia kurus. itu gara-gara Ya mungkin pertama mungkin kembali lagi ke airnya. ya mungkin persaingan makan Persaingan makan tadi. karena jumlahnya banyak kan. Pertanyaannya, bagaimana untuk menghasilkan ikan koi yang bagus? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bagusnya dari dilihat dari indukannya tuh. Oke.
Nah, terus berarti bagaimana menghasilkan ikan koi yang bagus tadi jadi indukannya tadi? Indukannya, kalau menurut saya itu harus indukannya diperhatikan. Jadi Berarti kita sebelum membeli bibit itu kita tanya indukannya ada nggak? Kalau bisa dilihat kita dulu indukannya. mana indukannya? Oh ini. Oh, bagus nih kayaknya. Sesuai kriteria ambil. Iya, ambil. Karena kan kalau dia makin bagus indukannya, dia jual bibitnya bisa mahal. Bisa mahal. Bisa mahal. Yang tadinya kalau yang biasa 800 bisa bahkan bisa 1.500 nantinya. Karena ekor, karena indukannya bagus kan dia punya. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari kami yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu luangnya dari kami, dan sekian dan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.